Kalau kepanjangan TPM sendiri apa sih? TPM itu Taman Pendidikan Masyarakat. Tanyo tuh namanya. Kenapa kami ambil Tanyo? Tanyo tuh kalau bahasa Indonesia kan kami. Bukan ya kita, bukan kami. Tanyo kan kita. Kalau kami itu soalnya kan kami aja. Kalau kita siapa pun orang. Berarti biar setiap orang merasa memiliki gitu ya, kita gitu ya. Kalau kegiatannya sendiri selama ini apa aja? Kalau sekarang selama ya setahun kemarin itu kita bilang kegiatannya itu dalam 4 kelompok besar. Ada untuk pengembangan keislaman, ada untuk les sekolah, ada juga untuk yang seni budaya sama seni yang saya bilang. Kalau keislaman itu kami kerjasama sama pengajar istiqomah yang ada di kampung ini punya Hajah Hasriah Musa. Jadi kami dan beberapa kawan di TPM bantu ibu itu mengajar secara sukarela dengan mengajar ngaji. Itu satu. Kedua, yang pelajaran les sekolah ini ada 4 pelajaran, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kami cuma fokus pada bahasa sama matematika. Kenapa? Karena saya rasa basic ilmu itu yang dimanapun mau kamu petani, mau nelayan, itu yang paling penting. Kalau kimia, biologi hanya orang yang memang perlu di bidang itu yang perlu mendalami lebih gitu kan. Itu yang kayak bahasa sama matematika itu ilmu paling dasar. Makanya itu yang kami cari dulu. Kemudian seni budayanya tuh ada kayak dikit, tarian, nasyid dan lain sebagainya tuh untuk di satu sisi bisa jadi juga nilai jual kita, di satu sisi lain supaya anak-anak ini juga merasa budaya kita tuh Aceh, jadi kita harus menjaga sendiri. Ngapain juga joget-joget hip hop kalau kita juga tidak mengerti dengan budaya. Boleh budaya apapun tapi budaya sendiri dijaga. Itu dua. Yang ketiga yang bisnis. Seperti yang Anda lihat ini bros yang saya pakai hari ini juga hasil dari karya mereka. Kenapa? Kami mengajarkan dari kecil itu kita jangan hanya mengajar tapi juga bisa berusaha dari sendiri. Karena dalam bayangan kami, iya kalau kita bisa membiayai siswakan mereka otomatis semua anak bisa sekolah. Tapi dengan posisi kita sekarang ini kan ya risiko terbesarnya nggak sekolah lagi ya. Kami berharap dengan mereka punya skill tersendiri yang kecil-kecil sekecilan itu, mereka tidak akan betul-betul ketika tidak sekolah lagi tuh ya musnah lapar gitu kan. Tapi ada satu yang bisa mereka survive gitu. Itu untuk sementara. Dan kalau muridnya, kalau dari awal kita didirikan di Juli dulu, di Juli 2011 itu sekitar ya 20, 15 di sekitaran itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mencapai 90 orang. Juga hanya ada Gambira aja, ada dari desa Tangga, Tanjung, kayak ada Kalau untuk tenaga pengajar sendiri gimana? Kalau tenaga pengajar, karena sistem kita ini berbasis nyawan, jadi yang ngajar tidak kita bayar, yang murid pun tidak kita punya biaya. Cuman kalau yang ngajar kebanyakan anak kuliah, kawan-kawan di kuliah di PEN, di kedokteran juga ada juga di Bispol. Pokoknya kawan-kawan kuliah yang siapapun yang mau mengajar, everyone is welcome. Ada terdata berapa orang? Kalau semuanya kita hitung dari awal sampai sekarang, karena ada juga yang di masa-masa awal, karena kita sistem kontraknya per semester. Misalkan Mumun punya waktu di semester ini penuh gitu kan, jadi kamu bisa datang, atau semester ke depan kamu belum itu bisa. Jadi kalau kita collect semua itu dari awal ke sampai sekarang mungkin hampir 60 orang. Cuman ya di setiap semester tuh paling banyak tuh 10 orang yang betul-betul tuntas berjalan. Ya harapan kita ke depan ya supaya lebih kan, supaya bisa di setiap bidang. Itulah mungkin pelajaran-pelajaran yang ada tuh pun kemarin itu ada, cuman itu ya kita karena berdasarkan jumlah dan kapasitas kawan, karena nggak mungkin kita ngajar tanpa ada orang yang mampu di bidang. Kalau target yang ingin dicapai KPM itu sendiri apa? Kalau untuk sekarang, untuk setahun ke depan kalau jangka pendek dulu kita punya manajemen yang lebih bagus, sama artinya kita secara kepengurusan itu kuat dan juga anak-anak itu juga merasa bahwa TPM ini sudah artian kegiatan yang sudah kita canangkan ini jika kita jalankan dengan stabil seperti sekarang atau lebih dari sekarang masih naik turun, itu aja udah akan menjadi lebih baik. Artian jika mereka bagus dalam les dan lain sebagainya itu akan lebih baik. Cuman harapan saya, kalau harapan di masa panjang, saya harapannya TPM ini bukan hanya ada di Gambira, tapi kita juga ada di mana-mana. Dan ini Gambira kan salah satu daerah terpencil. Harapan saya di setiap desa daerah terpencil itu punya suatu hal seperti ini. Nggak mesti harus namanya TPM, tapi gerakannya itu seperti ini. Ketika yang muda yang mengajari, anak-anak di situ yang diajari, dan orang tua dan masyarakat mendukung. Itulah yang saya maksud dengan pendidikan dari Tanyo, oleh Tanyo dan untuk Tanyo. Itulah kenapa dibentuk TPM Tanyo, Taman Pendidikan, di mana ya pendidikan itu tidak hanya di sekolah dan murid, guru dan murid seperti itu. Ada lagi?
Kalau respon masyarakat sendiri itu gimana? Kalau dari awal terbentuk itu seperti apa sampai sekarang? Kalau dari awal jujur saya pesimis. Kenapa dengan kita yang nggak ada modal apa-apa, sedangkan untuk buat sekali itu satu buku dan sebagainya itu kan mahal. Dan anak-anak dengan semua pesimis karena anak-anak desa tuh ngapain diajarin, orang bandel dan lain sebagainya, banyak kritik dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu berlalu itu juga kenapa di awal kami tidak membumingkan, kami ingin mengadakan TPM loh gini enggak, kami berbicara ketika sudah ada. Jadi ketika setahun seperti ini baru kita buat sebuah acara dulu. Kami udah mulai. Sekarang bagaimana yang menurut Anda membantu atau tidak? Kalau dari awal kami mulai, kami membangun, kami bilang terus otomatis orang kan, pasti duit lagi kan? Pada awalnya berapa orang yang pencetus untuk ini? Pencetus awal sekitar 5, dan kemudian ya paling bertahan kalau sekarang 10 ada. Karena sebenarnya kalau di notaris itu ada sekitar 40 orang. Di awal-awal itu kan pencetus awal 5, kemudian mengembang jadi 40 karena kita sama-sama semangat di awal. Tapi kan ini bentuk volunteer sedikit sampai mengisi. Kalau sekarang yang paling itu 10.